Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jubrianza, NIP 19960103 2020 12103. Saya adalah peserta Lasar CPNS Kemenkumham tahun 2021, golongan 2, gelombang 2, angkatan 56, kelompok 2, nomor absen 20. Saat ini saya bertugas pada UPT Rutan Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Pada agenda 1 ini, kami telah mempelajari sebanyak 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada materi ini, kami diajarkan bahwa penting sebagai seorang ASN untuk mengetahui poin-poin penting sejarah di Indonesia agar bisa lebih menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia terdahulu. Penting untuk mengetahui 4 konsensus dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Penting mengetahui dan mengenal identitas negara kita tercinta, yaitu bendera, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan, sehingga akan menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan tanah air. Memahami struktur kelembagaan di Indonesia juga merupakan salah satu materi yang diajarkan pada materi 1. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Mengikutsertakan diri dalam bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dengan memahami makna bela negara, kita ikut menjaga dan melindungi negara kita dari berbagai macam ancaman dari internal maupun eksternal. Pada masa-masa sekarang ini, berbagai isu muncul di masyarakat, yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication, misalnya cybercrime, hate speech, dan hoax. Sebagai seorang ASN, kemampuan analisis isu kontemporer diperlukan. Dalam menganalisa, salah satunya dapat menggunakan teknik tapisan AKPK dan USG. AKPK merupakan singkatan dari aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut terjadi menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah dilakukan AKPK, maka masuk ke bagian tahapan USG. USG merupakan singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Apa itu urgensi? Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setelah dilakukan penapisan menggunakan AKPK dan USG, kemudian kita petakan menggunakan Fishbone untuk mendapatkan penyebab isu tersebut. Dengan memiliki kemampuan analisa isu kontemporer,
kita dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah yang ada di negeri kita. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebelum melaksanakan bela negara, kita harus mempunyai modal utama, yaitu kesehatan jasmani dan kesiapsiagaan jasmani, memiliki etiket atau etika dan moral, menjunjung kearifan lokal, kesehatan mental, dan kesiapsiagaan mental. Jika semua modal tersebut sudah terpenuhi, maka kita telah siap untuk melaksanakan bela negara. Adapun yang dimaksud dengan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Dengan memahami makna dari kesiapsiagaan bela negara dan bela negara, kita ikut berkontribusi besar untuk mencegah munculnya ancaman dari dalam dan luar negara kita. Kita sebagai seorang ASN memiliki fungsi, yaitu berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tugas kita adalah: 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan refleksi pembelajaran agenda 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.